makanya dinamakan tambang karena memang seluruhnya Banyak tambang. emas berarti. Kalau Wali Nagari berarti emasnya lebih banyak dong. Enggak, Tambang emas. emasnya dibawa lah, Dibawa dikelola sama perusahaan, ada yang sama masyarakat juga ada. Ada sama masyarakat. Ada. Masyarakat sini oke. juga ada yang menolak. Oke. Me- Banyak menambang. tambang tuh Pak. Legal. Dengan adanya pemekaran tahun 2011 menjadi 3 nagari. Tambang, Induk, yang 2 lagi Kotrawang, Salido Saribulan. Peninggalan Belanda nih Pak di Sumatera Barat 2 cuma Pak. Di Salido Saribulan 1, di Padang Batu Busuk 1. Tentu harapan-harapan masyarakat melewati pemerintah nagari itu sangat berharap kepada petinggi-petinggi daerah yang di pusat. Ganteng tapi dia memikirkan masyarakat bawah. Kalau dia ganteng memikirkan pribadi dia, itu yang Kawin lagi nanti jadinya. itu yang susah Pak. Iya. Jadi tidak tertampung aspirasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bersama saya Vasco Ruseimi di Bukan Macan Idealis. Sekarang ini channelnya Vasco Pulang Kampung. Nah, kali ini saya di agenda saya pulang kampung ini, saya pengen sekali mendengar dan mungkin berbaur ya dengan teman-teman para wali-wali nagari, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung saya, Sumatera Barat, Minangkabau. Jaya. Minangkabau ini terkenal dari dulu memang tokoh-tokoh rantaunya tuh Pak. Banyak orang-orang dan Pintar. brilian. Kita selalu dikenal itu. Di Jakarta selalu dikenal orang Minang nih. Beda cerita. Tapi yang jadi kendala adalah apakah orang rantau itu mau pulangnya tidak hanya pulang kampung pas Lebaran aja. Gitu loh. Terus pulang gitu kan. Pak Wali Nagari, ini kita kebetulan hadir di sini ada 2 wali nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan Bapak Wali Nagari siapa? Dari Jol, Wali Nagari Kotrawang. Bapak Amrizal, Wali Salido Saribulan. Nah, jadi dalam wali nagari dalam nagariku itu ada 3 wali nagari sebenarnya. Ya. Satu kerapatan adat. Kerapatan adat ya. Bisa cerita nggak Pak? Ini di sini apa sih nagari ini di sini nagari apa ini? Nagari tambang ya kan? Ya, mungkin kita sambung dulu. Di sini nagari awalnya tambang dulu. Tambang Satu Belanda. nagari. Ya, kenapa tambang? Karena memang ini nagari ini dulu dijajah sama Belanda. Memang digali potensi itu emas. Makanya dijajah wilayah kita ini di penjajahan Belanda untuk mendulang emas. Makanya dinamakan tambang. Karena memang seluruhnya Banyak emas berarti. Kalau wali nagari berarti emasnya lebih banyak dong. Enggak, Tambang emas. Hah? kita wali nagarinya nggak ada yang pegang emas. Nggak ada. Jadi makanya Atau satu wali kali. tambang. Wali nagarinya. Enggak, wali nagari juga tidak. Jadi Emasnya dikemanain? emasnya dibawa lah, Dibawa dikelola sama perusahaan, ada yang sama masyarakat juga ada. Ada sama masyarakat. Ada. Masyarakat sini juga ada yang menolak. Oke. Me- Banyak tambang menambang tuh emas. Pak. Legal. Legal. Legal ya, legal semua. Oke. Jadi Yang ilegal nggak ada? ilegal juga nggak ada. Ada juga Ada juga? masyarakat yang Oke, menolak. oke. Jadi kenapa tambang? Karena emang dari zaman penjajahan. Terus dengan adanya pemekaran tahun 2011 menjadi 3 nagari. Tambang, Induk, yang 2 lagi Kotrawang, Salido Saribulan. Itu adalah satu kesatuan kerapatan adat nagari tambang. Maka namanya tambang. Dari tahun 2011 sampai tahun 2023 kami udah menjalankan roda pemerintahan nagari itu udah 2 periode. Yang kami baru 1 periode, Pak Wali Salido Saribulan juga 1 periode. Sebelum kami udah ada 1 lagi wali nagari. 2 periode? Nggak mau nambah 3 periode nggak? Enggak, yang kita sekarang baru 1 periode. Oh, Tapi betul. sebelumnya ada 1 periode lagi. Itu dulunya cewek, walinya keduanya, cewek kedua. Setelah gantian yang cewek baru kami masuk di tahun 2018. Jadi ini sama-sama 1 periode Pak ya? Ya. Kalau Pak Wali di Bapak? Pak. Kalau Pak Wali perbedaannya apa? Wali nagari yang di sini sama wali nagari di sini. Apa Oke, bedanya? Pak. Kan dalam Di- satu kerapatan adat yang sama kan? Sebenarnya gini Pak, di nagari itu mempunyai karakter yang beda Pak, mempunyai potensi yang beda. Kalau Salido Saribulan Pak, ada ekowisata yang peninggalan Belanda itu udah
diupayakan oleh pemerintah Nagari untuk menggarap untuk menambah ekonomi masyarakat. Apabila wisata itu maju, artinya ekonomi masyarakat, para pengunjung akan berbelanja di Nagari. Nah, itu akan menumpang ekonomi masyarakat yang tidak ada bekerja. Ini kalau wali-wali negara ini emang serius-serius orangnya, nggak ada yang bercanda gitu ya, Pak? Tampangnya serius Jadi banget. Pak, kalau tentang potensi, itu potensi di masing-masing Nagari, Pak, di Pesel khusus Nagari sampai Jurai, itu semua udah disampaikan. Tapi yang tidak apakah mentok, apakah tidak bagus potensinya, tapi kalau menurut kami bagus potensinya, Pak. Peninggalan Belanda ini, Pak, di Sumatera Barat 2 cuma, Pak. Di Salido Seribulan, 1 di Padang Batu Busuk, 1 peninggalan yang terowongan yang dibikin oleh Belanda. Kalau itu dikembangkan, Pak, kalau itu dikembangkan, itu akan menambah ekonomi masyarakat. Itu wilayahnya Pak Wali? Wilayah Salido Seribulan. Kalau Kotorawang Salido Seribulan, Pak, kalau kesini daerah Kotorawang bagus. Salido Seribulan bagus. Kalau kopi Kotorawang Salido Seribulan bagus. Enggak ada kopi. Semuanya ada. Dapat di sini, Pak. Jadi Pak, apa namanya, promosi Bang? dong, kopi apa? Kopi apa namanya? Robusta. Kalau di bidang tani, Pak lah. Nih, semuanya kita udah lihat. Mungkin 1 tahun 2 kali panen padi. Itulah untuk faktor pendukung masyarakat kita yang ada di Salido Seribulan dan Kotorawang. Kalau datuk penghulu mungkin ada di sini 14 penghulu, Pak, 2 Nagari, Pak. 2 Nagari. 2 Nagari. Itu kalau suku ada suku 5 suku. Yang punya warung kok Panungke kok? Yang punya warung udah Panungke. Udah Panungke Kok selalu ini sentralnya Nagari ini. Jadi selalu menampung kumpul di sini ya. aspirasi, Pak. Kumpul di sini ya. Iya. Nama warungnya apa, Pak? Nama warungnya? Bismillah. Toko bangunan Bismillah. Masya Allah. Bismillah. Nama toko bangunan. Iya. Terus Pak. Jadi Pak? Tentu harapan masyarakat melewati pemerintah Nagari itu sangat berharap kepada petinggi-petinggi daerah yang di pusat. Jadi kami berharap 2024 itu pemimpin yang terpilih nanti memang betul-betul memikirkan masyarakat bawah, Pak. Ganteng tapi dia memikirkan masyarakat bawah. Kalau dia ganteng memikirkan pribadi dia, itu yang kawin lagi nanti jadinya. Itu yang susah, Pak. Jadi tidak tertampung aspirasi. Kok Pak Wali nyengir-nyengir dari tadi kalau udah contoh, ngomongin Pak, di sini kan durian banyak di sini, Pak. Kami lakukan pelatihan membuat dodol. Dodol durian. Pintar masyarakat kami bikin dodol, Pak. Tapi yang membeli dodol tidak ada. Oke. Pemasaran, Pak. Kadang-kadang kalau pupuk kompos mau masyarakat membuat pupuk kompos, tapi tidak mungkin lah pakai tangan, Pak. Mana contoh dodolnya? Dodolnya mana? Kan kita biar bikin sekalian di sini itu loh. Kalau kopi Mencako tuh, Wali? Kopi ada. Kalau kopi Mencako kita kan produksinya di depan kantor Wali, Bang. Itu dikelola oleh masyarakat yang mengatasnamakan Bupnak, Badan Usaha Milik Nagari. Ada BUMN juga. Itu pun mulai dari pelatihannya kita danai oleh pakai dana desa, sampai pengurusan administrasi surat menyurat, sampai keluar dari UI, MUI, label halal, udah siap. Sampai kita tambah modal untuk mengembangkan kopi tadi. Dari dana desa. Jadi dana desa itu bermanfaat. Pak. Dibelikan pengiling bubuk kopi mesinnya dengan dana desa. Boleh itu. Boleh. Per kelompok. Untuk modal, untuk inkubasi bisnis, inkubasi usaha. Bermanfaat buat warga. Bermanfaat. Oke. Itu kan kita bantu itu kan bukan perorangan, Bang. Kita bantu per kelompok. Per kelompok usahanya. Koperasinya. Nah, untuk penunjukan misalnya kepala atau direktur BUMW apa sih namanya? Bumnak. Bumnaknya itu penunjukannya nanti ditentukan oleh siapa? Dimusyawarahkan, Pak. Dimusyawarahkan dengan masyarakat Nagari. Untung tuh, Pak. Untung, Pak.
hasil keuntungannya baru diserahkan buat baru nagari. Oke. Baru menambah pendapatan asli nagari. Iya. Itu hitungannya per tahun biasanya, Bang. Oke. Per tahun. Nah, kalau bicara ini, Pak, bicara apa namanya? Bicara budaya ataupun adat misalnya. Dalam satu nagari ini apa bedanya dengan nagari yang lain? Yang mungkin beda, Pak, di nagari kita begini, misalnya gitu kan. Di negara kita yang di situ begini, di situ begini. Atau mungkin ada sisi bahasanya yang berbeda kah? Tapi kalau masalah adat, Pak, adat sama, Pak. Sama ya. Cuma langgan yang berbeda, Pak. Langgannya. Contoh Bukit Tinggi dengan pesisir. Mungkin kalau di Salido Seribulan, kalau adatnya bahasa di Sarak sama, Pak. Sarak bahasa di Sarak. Cuma kan secara kebijakan datuknya yang berbeda. Contoh di Lubuk Basung, kalau kita pesta, itu mama yang apa, Pak, yang bekerja di pesta. Ya. Kalau di sini orang Semando, Pak. Pendatang misalnya. Orang Semando yang mama itu tuh harus ditinggikan. Oke. Itu. Jadi yang intinya, Bang, di sini ini di Koterawang sama Salido Seribulan, adat istiadat ini masih kental. Masih kental. Jadi apapun kegiatan biasanya mama ini selalu di depan. Maksudnya di depan apapun permasalahannya, mau baik mau buruk, nenek mama sini selalu ada. Pokoknya apapun rintangan anak kemenakannya selalu disupport, selalu dukung. Salah satu contoh pesta. Kalau pesta tuh di sini kenapa kental? Saya sampaikan tadi, Bang. Kentalnya seandainya keluarganya tidak mampu, dia pengen pesta. Nanti ada namanya budaya gotong royong, minum kopi namanya. Minum kopi di sini, Bang, bukan kayak minum kopi-kopi biasa. Kalau mama tuh nyumbang bisa sampai 1 juta. Ada yang Bang 500 boleh. Tapi mama di situ berarti banyak ini nyebiti. Ada juga yang ada duit, ada yang tidak. Tapi kan tidak semua. Tapi kita biasanya dikumpulkan, Bang. Dikumpulkan malam, acara minum kopi, nongkrong, musyawarah, apa tujuan, nanti ditanya sama mama. Kata Pak Wali tadi, kenapa nenek mama itu ditinggikan? Karena emang beliau selalu andil, ikut aktif di dalam suatu kaum tadi. Kaum tadi ya. Ya. Pak, kalau permasalahannya di nagari kok, Pak, biasanya apa sih yang klasiknya apa biasanya? Permasalahannya di luar dari permasalahan sesama tetangga, di luar dari itu ya, permasalahan klasiknya apa sih biasanya terjadi? Ya, ada tradisi yang bikin pusing wali negari biasanya misalnya. Itu kalau mau nggak mau kan tugas wali negari harus kalau pusing. Itu pasti dari remaja, Pak. Remaja? Dari pemuda, penata remaja. Contohnya? Ya, perkelahian ini tuh mungkin, Pak. Oke. Kalau yang lain tidak ada. Perkelahian antar kaum juga? Sama-sama remaja. Remaja. Oh, jadi nggak melibatkan kaum ya? Enggak. Jadi perseorangan mungkin aja. ada anak-anak yang masih sekolah. Ya. Mungkin belum ada analisa ini mama tidak dihargai, mama ini ya. Itu yang pertama. Tapi kalau dengan tanah ulahat, tanah pusako ini jarang lah, Pak. Nah, kalau tadi potensi apa aja, Pak? Potensinya apalagi? Kalau potensi di sini kita kan, kalau daerah kita ini yang dua ini, Koterawang sama Salido Seribulan. Kalau di bidang pertanian, Bang, padi itu 2 kali 1 tahun panennya. 2 kali turun namanya kalau kami di sini. Kalau di perkebunan, kopi sama durian. Kalau mesin giling padi itu datang sekarang? Nggak Kalau kita di sini nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Pertama, nanti akan mengganggu dan mengurangi merekrut tenaga kerja karena kita pakai alat ke mesin. Terus yang kedua, Bang, sawah kita ini nggak bisa masuk mesin karena dia berbatuan, sehingga yang masuk sini tetap rusak mesinnya. Karena petak-petak sawah kita ini kecil-kecil, Bang, bukan besar-besar. Beda dengan tempat yang lain. Tempat yang lain itu mungkin nggak ada bebatuan, petak sawahnya luas. Kalau kita di sini nggak bisa, kecil-kecil. Bisa kayak 1 kamar 1 petak, kayak itulah. Itu potensi itu relatif mirip ya? Ya, untuk di sama. negara itu ya. Ya, kalau Salido Seribulan, Pak, tuh
galon air air galon Pak, depot. Ada di sini 7 depot Pak, Salido Seribulan. Oh, banyak yang bikin depot. Nah, itu kalau 4 Jurai sampai ke Batang Kapas itu air dari sini Pak. Potensi air bersih. Di samping itu Pak ada Itu PDAM. air tanah tuh, Pak. Iya, ada PDAM. Air pegunungan ya. Air gunung atau Ada air embung PDAM di sini Pak, dengan ukuran pipa yang 12 inci sampai ke bawah 10 inci. Ada tuh Pak embungnya di atas jembatan Pelangi. Potensi air. Oke. Nah, artinya memang air kalau dikelola oleh bawah itu berapa tuh Pak uang? Nah, tapi kontribusi embung PDAM yang ada di sini tidak ada ke Nagari. Kenapa? Nah, itu Pak. Kenapa? Kan Bapak sebagai wali negeri harus bisa Ya, itu dong. alasan mereka Pak karena baru tahapan uji coba. Belum ada lagi penjualan air ke rumah-rumah. Itu pertanyaan pernah kami Oh, pertanyakan. belum mengalir ke rumah ya? Tapi kalau sekarang udah mulai. Udah ke rumah. mulai. Udah banyak pakai. Udah banyak yang pakai Pak. Orang Air- suka air PDAM dibanding air tanah? Kalau di sini air gunung Pak mengalir. Air gunung? Beda Pak. Iya. Batang Kapas saya Pak ada depot 12 depot di situ Pak. Oke. Tapi kenapa dia mengambil air depot Salido Seribulan? Karena airnya di sini enak, bersih, enak. Beda dengan sumur bor Pak. Kalau bor itu kan airnya agak sedikit. Iya. itu, Pak. Nah, kalau kendalanya gimana Pak? Kendalanya? Yang kendala Pak, Kendala di negara ini biasanya apa aja Pak? Misalnya? kalau kendalanya uang sebenarnya Pak. Duit sebenarnya. Kalau uang semua juga kendala Pak. Uang semua Pak, kita. Maksudnya kendala ini loh Pak. Kendala apa? Kendala yang tadi Bapak cerita banyak tuh Pak. Yang apa namanya? Ya, kalau Mang Salido Seribulan Pak berbeda dengan Nagari. Kalau di Bukit Tinggi Yo. itu pedagang-pedagang kaki lima banyak. Oh. Nah, kalau di sini Pak beda. Oke. Di sini kan orang petani. Jadi akses jalan itu harus ada sebenarnya Pak. Dengan dana desa kita tidak bisa capai Pak. Nah, jalan untuk menuju ke lokasi sentral ekonomi di bidang tani Salido Seribulan dan Kota Rawang. Nah, jalan itu infrastruktur harus dibuat oleh pemerintah daerah. Iya Pak. Yap. Betul. Yap. Nah, Pemerintah desa, wali negari nggak bisa bikin jalan. bisa Pak, tapi tidak akan mencapai target dengan baik. Contoh Pak, dengan dana desanya kita ke fisik cuma 400 duit yang bisa. Itu 2018 Pak. Kalau 2000 kalau sekarang Pak, itu udah udah dianukan oleh PP, Kadang, Menteri untuk ini segini. Nah, jadi tidak bisa lagi arah ke fisik, sangat sulit Pak. Oh. Kurang Karena tuh, Pak, ya? karena untuk ketahanan pangan untuk meningkatkan menupang ekonomi masyarakat karena Covid kemarin. Oke. Kami tidak bisa bantah Pak, jangan kami bupati tidak bisa bantah. Ya, Jadi ya. kami akan re-rel aturan dan perbu yang mengikat di daerah. Ya, ya. Jadi kami tidak bisa ngomong apa-apa Pak. Ya. Jalan yang kami bikin dengan padat karya, kami suruh masyarakat kami yang bekerja di Mencangkul itu kami bayar upah Pak 100.000 per orang satu hari. Itu jalan untuk ke kebun dia mereka. Ya. Jalan tani untuk tani. Ya. Kalau jalan itu udah dicor Pak, itu baru bisa dikatakan petani itu bisa akses jalannya lancar. Tapi kalau tidak dicor Pak, nggak lancar Pak. Ya. Bisa-bisa motornya bannya pecah. Macam mana kita bawa kopi durian nggak bisa Pak. Jadi kalau bisa itu terrealisasi dengan Salido Seribulan dan Kota Rawang, itu akan bisa capaian kemiskinan di Salido Seribulan dua Nagari Kota Rawang ini Pak bisa berkurang Pak. Ya. Karena kalau saya hitung Pak, kopi yang dibawa dari kebun kopi dengan 100 kilo pecah ban 2 Pak. Macam mana tuh Pak? Jadi kalau jalannya ada, orang pun bisa tepat waktu ke tempat kopi, orang pun bisa menambah motivasi, bisa rajin tuh Pak. Intinya penguatan infrastruktur ya. Kalau memang Dewan RI dengan analisa kami bisa Pak, Dewan RI itu membantu jalan, pengecoran jalan bisa. Sesuai dengan Bapak sampaikan tadi,
sesuai dengan bidang dia. Kalau dia komisi kesehatan, Tergantung komisinya. tak mungkin lah jalan. Itu di komisi 5 biasanya, Tapi Pak. tidak ada yang tidak bisa, Pak. Yap. Contoh, Bapak di bagian kesehatan, ini di bagian ini Betul. kan mitra, Pak. Betul. Yalah, saya minta ini, Pak. Ya. Kata dia kan, ayolah biar saya bantu. Tapi saya minta ini juga, bisa sebenarnya, Pak. Bisa. Ada yang tidak bisa. Itu Bisa. tergantung kepada pimpinan yang duduk di Betul. di Bisa, Pak. Tapi gini, pusat. kadang-kadang gini ya. Ini permasalahan dari ini ya. Di setiap perbedaan komisi misalnya, misalnya saya komisi 5, Bapak komisi 10, Bapak Ya. komisi 1 gitu Ya, ya. betul. Nah, Bapak misalnya salah satu partai nih ya. Ya. Bapak minta tolong ke saya. Ya. Bro, tolong dong. Itu di kampung gua, dapil gua butuh ini, gini Ya. nih. Nah, sementara komisi 5 kan juga punya dapil, Pak. Gitu Ya, kan. Kadang-kadang ya. permasalahannya biasa dispute-nya di situ ya. Kecuali ada tukar menukar nanti bisa lagi. Ya udah, nanti yang komisi 1 gua arahin bantuan itu untuk di kampung lu, gitu kan. Nah, itu ada ganti-gantian di situ. Untuk penganggaran tadi. 3 fungsi DPR tadi kan. Nah, kalau bicara gini, ini kan semua tadi kita bicara ujung-ujungnya ke wilayah undang-undang desa berarti. Kalau di DPR kan ketokannya di undang desa. Ya. Bapak tahu kan siapa yang ketok undang-undang desa? Yang ketok, Pak. Tapi kayak Gerindra. Siapa, Pak? Gerindra. Gerindra, Pak. Gerindra, Pak ya? Iya, Pak. Gerindra. Yang ketok Gerindra, Pak. Tadi yang ketok udah saya telepon langsung kan, Pak. Ketemu Bapak tadi. Intinya menurut Bapak gimana mengenai undang desa? Ya kalau di yang kita lihat kemarin perjuangan anggota DPR RI itu cukup lumayan. Itu memang ada nilai plus di tengah-tengah pemerintahan negeri seluruh Indonesia. Itu seluruh Indonesia tuh Bang. Ada nilai plus yang memperjuangkan kepala-kepala desa seluruh Indonesia dan perangkatnya. Kenapa demikian? Kalau dilihat dari pembahasan itu kan lengkap semua, lengkap. Terus yang telah kami jalani selama 5 tahun ke belakang, kami merasakan Bang, di bawah ini merasakan, karena kepala desa itu bersentuhan langsung sama masyarakat itu tiap hari. Beda dengan legislatif. Legislatif bisa dia pemilihan muncul, selesai pemilihannya hilang. Kalau kita kepala desa nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kabur. Nggak bisa kabur. Tiap hari harus ada. Rumahnya ketahuan di mana. Ah. Iya. Terus Oke. dengan pembahasan anggaran, kalau kita lihat kan itu kan ada insentif kepala desa, ada tunjangan. Kalau kita rasakan zaman sekarang, memang Cukup, Pak. belum mencukupi. Nggak cukup. Nggak cukup. Kami pesel Bang ya, ini pesel ya, dibicara pesel. Oh, gaji pokok kami cuma 3 juta. Beda Pak, beda Bang, Bang Pasko di kabupaten-kabupaten yang lain. Wah, ya misalnya ya. Karena mungkin pesel ini terlalu banyak kepala desanya. Tunjangan 1.300.000, berarti 43 satu bulan. Sementara yang kami rasakan di tengah-tengah masyarakat tiap hari 100.000 aja pengeluaran kepala desanya satu hari, 3 juta satu bulan. Ya, Tinggal 1.300.000. itu baru masyarakat. Ya, belum rumah, Belum untuk di rumah. ya, belum sekolah anak, istri. Apakah itu mencukupi? Oke. Kalau seandainya tidak ada usaha lain, ya udah pasti down kepala desa. Oh, jadi kepala desa rata-rata punya usaha juga yang lain? Ada Ada bertani juga, main juga? petani, ada kebun. Oke. Kalau kami dua nagari ini emang Bang Basko itu mayoritas Tani. tani. Taninya ada tani kebun, ada tani sawah, itu ada. Bapak punya kebun durian? Berarti dong? Kebun durian ada, kebun Lagi berbuah kopi. nggak, Pak? Sekarang belum Bang, Ya, belum mau buah. nggak asik. Bang Basko udah terlambat datang. Ya udah, Harusnya Bapak, pas pas panen telepon ya. Pas panen siap. telepon ya. Pas- Bapak ada kebun durian, Pak? Pas Ada. panen telepon ya. Ah. Nah, kita main maunya durian pas langsung di sini. musim durian di sini Bang Basko nyampe sini baru Oh, iya, cocok. baru lihat ramenya buah, Ah. ramenya di tengah-tengah masyarakat. Iya. Bener nih, pas panen telepon. Boleh, siap. Biar kita cobain benar nggak durian di sini ini yang terbaik katanya. Kita kasih nanti Bapak yang membantu kepala desa. Waduh. Iya. Pak, Sebenarnya- terus gini Pak, Ah. Pak Wali. Kalau kita lihat ya, ini, tapi saya lihat kalau untuk jalan-jalan utamanya bagus lah ya, masih bagus ya. Tapi di saat Wali Nagari mendapatkan dana desa itu, akhirnya banyak kepakainya buat apa aja biasanya sekarang? Apa jalan pematang sawah, apa misalnya? Kalau biasanya Bang kita pakai itu kebanyakan karena wilayah kita wilayah tani ya. Itu JUT nama, Jalan Usaha Tani. Jalan usaha tani. Itu Kayak gimana Pak jalannya Pak? kayaknya Ada di sini.
Kalau di sini nggak ada. Nggak Di ada pinggir ya? bukitnya bang, kayak pinggir bukit nih. Seberang bukit itu. Nanjak bukit, nanti turun. Jalan 1 meter, 2,5 bang. 2,5 meter. Oh besar dong. Besar. Ya kita kan memikirkan untuk jangka panjang. Oh. Kita hasil produksi awal Itu nanti. masuk oto tuh pak? Bisa, masuk mobil bang. Kalau kita buka cuma 1 meter, tentu motor yang bisa. Nanti kenapa jangka panjang kita pikirkan? Karena ini wilayah ini luas. Ya, Lahan ya, perkebunan ya, masyarakat ya, itu ya. luas bang, Ya. panjang, memanjang. Nanti akses transportasi kita mau ingin membangun, menambah panjangnya lagi pakai apa? Nggak mungkin pakai pikul, nggak mungkin. Contoh lansir semen, lansir koralnya. Kita di sini di UT kebanyakan bang kita buka. Kalau ada pakai dana desa, dana desa. Kalau nggak ada dana desa, dana parkir. Ada bantuan dari PBD kabupaten. Kita buka, nanti kita tingkatkan. Setelah buka tanah, kita cor. Siap itu. Ya, ya. Cukup. Memang nggak cukup. Karena memang Tapi akhirnya gotong royong akhirnya Royong. begini ya. royong. Oke oke. Pemberdayaan masyarakat jalan. Ini jalan Apa? ini jalan tani nih Pak. Oh gadang jalan taninya. Masuk piper nih. Masuk. Memang Truk harus besar tuh ya. dirancang kita memang Itu di semuanya. tempat Pauli. Iya. Memang dirancang kita bagaimana ke depan, bukan untuk jangka sekarang. Jadi bukan kalau untuk jangka padi pendek. nanti panen padi, orang ini tidak mikul lagi Oke. pakai motor kan. ke motor Ya, lagi. yang membantu lah Iya. masyarakat jadinya. Habis itu kalau berkembang masyarakatnya bisa bikin rumah sini Pak. Iya 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 iya. Ya. Jadi Ekonomi perhitungan naik itu lagi. bukan perhitungan anu Pak, bukan sekitar aja, tapi memang perhitungan panjang. Jadi bermanfaat tuh harusnya undang-undang desa ini kan. Orang-orang pada bilang, wah undang-undang desa begini itu gimana tanggapannya? Iya, Kalau sebut- 2018 memang ini Pak, Iya. karena memang uang yang dikirim dari pusat untuk nagari itu kepala desa yang Kontrol. menggunakan anggaran itu. Iya. Iya. Belum ada intervensi. Iya iya. Nah, itu Iya. bisa Pak. Ya. Contoh hasil rembuk kampung, ada 2 kampung Sido Seribulan. Apa mau yang dibangun sesuai dengan anggaran. Kalau memang permohonan masyarakat banyak, nanti kan kita mana yang perlu kita kejar, yang urgent, yang perlu itu kita dulukan. Baru kita angkat ke musyawarah. Baru kita tetapkan dijadikan APB negari Pak. Baru kita bangun. Kalau sekarang Pak musnah, apa yang mau dimusnahkan Pak? Uang udah untuk BLT sekian persen, 40%. Apalagi dengan 900 DD dana desa potong 40%. Itu berapa lagi tinggal Pak? Cobalah guru mengaji, guru PAUD di situ semua. Kalau ADD Pak itu udah habis mungkin udah ATK, gaji wali, gaji bamus. Itu Pak. Jadi kalau memang tidak dibantu oleh Dewan RI, memang untuk berkembang desa cepat itu susah Pak. Oke. Susah, sangat susah. Makanya kami berharap Dewan RI itu di segi pintar, ganteng, tapi jujur, amanah. Memang dia pikirkan masyarakat. Kalau kami Pak sepakat, kami sangat sepakat Pak. Kalau Bapak melaju calon RI walaupun orang Bukit Tinggi, tapi 2 nagari ini kan ada suara 2.500 tuh. Dapat suara di sini umpamanya 500. Itu perlu juga dipikirkan Pak. Salido Seribulan dan Kota Rawang. Tapi kan dewan yang duduk bukan kayak gitu pikirnya. Bukan dipikirkan itu. Sebenarnya itu Pak. Dengan kapasitas dana pokok-pokok pikiran RI itu berapa Pak? Ya. Luar biasa nih Bapak. Ya. Kalau disentuh Selido Seribulan 200 juta, Kota Rawang 200 juta, itu kan sentuhan tuh Pak. Habis nanti pintu dibuka Pak Wali. Ada itu anggaran di provinsi bikin proposal. Ya, Bapak yang hantam dari belakang kan? Tunjuk lah, Bukan hantam. dengan dana Bapak aja Pak. Iya. Saya pastikan gaji dewan itu tidak Nggak terpakai dengan permohonan nagari-nagari. Saya jamin tuh. Kalau Dewan RI berapa gaji 1 bulan? Dewan provinsi 60 juta 1 bulan. Dewan kabupaten 30 juta sekian 1 bulan. Lalu dana resesnya Pak, dana anggaran rumah tangganya kalau kepala desa tak ada Pak. Yang diterima cuma 3 juta Pak. Tapi persoalan Banyak. semuanya Pak. Nasib. Jadi Nasib dari dengan kepala desa, ya. dengan revisi undang-undang Pengabdian ini ya. yang digagas oleh Partai Gerindra itu sangat luar biasa.
itu bukan menguntungkan ke nagari saja, tapi akan menguntungkan ke masyarakat. Ya, Kenapa secara Pak? Indonesia keseluruhan. Kalau wali itu udah mencukupi hasil dari gajinya, dia tidak akan memikir untuk mencuri uang rakyat, Pak. Ya, ya, Nah, ya, itu ya, pertama, ya. Pak. Jadi gratis Nah, ngurus-ngurus mungkin dia PTK. rajin untuk ke bawah jemput bola. Jemput bola ya. Nah, Semangat contoh ya. BPJS masyarakat. Oke, Nah. oke. Ya, ya, Itu, ya. Pak. Menarik, menarik. Karena Jadi memang kami, kalau saya Pak ngomong selalu berpesan kepada calon-calon dewan Pak, baik calon dewan kabupaten, provinsi, dan pusat. Cobalah Pak. Mm-mm. Ya insya Allah. Tapi kalau bicara janji saya nggak mau janji Pak. Intinya saya punya niat ini Pak. Bismillah, tolong doakan aja Pak. Saya Oke. punya niat. Saya nggak bisa janji, saya nggak mau janji-janji Pak. Saya niat, saya buktikan tadi juga saya udah langsung kontak ininya. Saya berharap gini Pak ya. Memang dampak dari apa yang telah kita gulirkan di Gerindra sendiri, ini benar-benar bisa bermanfaat sampai ke grassroots, sampai ke bawah gitu loh. Kan ini bukan cuma buat di negeri kita aja Pak. Bahkan sampai di Kalimantan, di Sulawesi. Karena yang paling mengerti tentang siapa kondisi masyarakatnya ya beliau-beliau ini. Tak mungkin menteri tidak ngerti Iya. dia. Bahkan anggota DPR RI pun nggak mendalam memahaminya ya. Beliau-beliau ini nanti akan kita koordinasikan, komunikasikan, dan fungsi DPR itu cuma 3 sebenarnya Pak. Menyerap aspirasi ya. Ya, menyerap aspirasi untuk yang pertama legislasi, anggaran, budgeting, dan pengawasan. Dan aspirasi ini yang kita salurkan ke 3 tugas ini gitu loh Pak. Jadi kadang banyak yang salah kan di saat anggota DPR ini kampanyenya seakan-akan mereka itu mau jadi eksekutif, mau jadi bupati atau jadi gubernur gitu Pak. Ya kira-kira gitu Pak. Kalau 1M dana pokok-pokok pikiran RI Pak, Ya. itu dikasih 10 nagari, 100 juta per nagari, itu udah sentuhan luar biasa tuh Pak. Tapi nggak cukup juga. Lumayan lah ya. Satu tahun dengan jabatan 5 tahun, artinya per nagari udah masuk dana Bapak 500 juta. Oke. Nah, Oke, ini dicatat di video ini. Kita mudah-mudahan niat baik inilah kita bisa terus jaga silaturahmi Pak ya. Kalau ada lagi pesan-pesan Pak mungkin buat siapa yang ada di sini Pak? Ya, mungkin gini Bang Basko, kajian kita kan manfaat dana desa. Berbicara manfaat, ya sungguh bermanfaat, memang sungguh. Alhamdulillah. Karena zaman dulu ya Bang, guru TPQ itu nggak ada yang mendanai, malah disuruh guru mengaji. Ya, Mau ngomong mama-mama yang patungan kan koleka. maunya orang tua. Iuran. Sekarang Iya. didanai oleh pakai dana desa. Oke. Guru PAUD didanai pakai oleh dana desa. Sebenarnya dana desa itu kalau fokus untuk infrastruktur bisa besar Bang. Karena kami di negara ini kan beda-beda dikit nih. Sumber dana desanya ada yang dari pusat. Kalau Kota Rawang 770-an 1 tahun. Kalau Seido 1000-an ada sekitar 800-an 1 tahun. Itu yang dari pusat. Yang alokasi dana desa dari kabupaten itu kami ada 400-an. Sama. Dengan itulah kami Itu tambahan lagi. ya ADD, tambahan. Pak. Makanya menjadi 1M lebih itu Ya, tambahan ya, dari kabupaten. ADD. ADD. Jadi kalau 770 juta Ya. 1 tahun, kalau kita anggarkan infrastruktur mungkin banyak dapatnya. Ya, Tapi ya. kan tidak ada pemberdayaan, ada pembinaan yang kayak beri honor kader yandu, kader remaja, Karang Taruna, Dasa Wisma, semua lengkap sana. Iya. Sehingga ya nagari itu bisa berkembang pesat nggak mudah, memang butuh waktu jangka panjang Oke. karena dibatasi oleh anggaran. Oke. Apalagi tidak dibantu oleh dana pokir, itu tidak akan nampak perkembangan suatu nagari, apalagi semenjak COVID kemarin. Semenjak COVID, berasa banget ya? Berasa ya? Berasa. Ya. Yang ada dampaknya pada masyarakat di saat COVID cuman BLT. BLT. Nah, BLT itu kan diserahkan langsung kepada masyarakat. Itu ada persentasenya 40%. Tapi jadi masalah lagi ini loh Pak, pemuktarian data ini loh. Kadang data pusat ini kan nggak sinkron sama data Ya. daerah ini kan. Ini harus terus diupdate itu. Ya Data sebenarnya gini loh, Bang Basku. Kalau berbicara kita bisa secara langsung ya. Ya kayaknya ke petugasnya lah langsung. Baik dari dinas sosial kabupaten maupun dinas sosial pusat. Kalau kita telusuri selama ini ada tim
pendamping PKH ini yang udah mampu tapi tidak dirubah data. Kami robah itu butuh tahapan. Harusnya kan yang mempunyai aplikasi itu kan bukan Nagari. Kalau Nagari mempunyai aplikasinya, udah kami robah. Itu kebanyakan. Sehingga data itu banyak yang tidak valid. Butuh proses, kata dinas sosial. Kita aju pun yang baru untuk pengganti pun tidak segampang itu, masuknya langsung ke data DTKS. Data DTKS kan dasarnya penerima PKH itu kan harus masuk ke data DTKS, data kesejahteraan sosial masyarakat, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu udah gampang, sehingga kami Nagari ini ya paling terutama akan disalahkan oleh masyarakat, udah pasti. Apalagi masyarakat ini tidak menguasai regulasi yang ada. Bagi masyarakat yang menguasai regulasi, dia akan mudah paham, akan cepat lebih paham. Itu berat lagi tugas wali negara itu mencerdaskan masyarakat di akhirnya. Memang kita di Nagari ini Bang, kita ada dua fokus. Menurut kita pribadi, membangun itu ada dua. Membangun sumber daya manusianya, membangun infrastrukturnya. Sepakat. Jadi, semangat Pak ya. Ya, siap. Jangan lemah, jangan putus semangat maksudnya. Kita harus namanya buat Nagari Pak. kita. Kalau memang revisi undang-undang rampung di tahun ini, tambah semangat. Bismillah. Itu bukan untung wali aja, masyarakat pasti untung. Ya, kita untung semua lah. Kalau revisi undang-undang rampung, salah Pak. Ya udah, semoga diskusi kita ini bermanfaat Pak ya. Dan saya berharap video ini menyebar ke seluruh Indonesia. Nanti buat warga Bapak silakan disebarkan share biar makin ramai kan. Komentar kalau ada kendala apa lagi di misalnya di Nagari ini, silakan tulis komentar di bawah. Misalnya ada curhatan apa, silakan datengin langsung oleh Nagarinya gitu. Sebenarnya Pak, pengabdian. Sebenarnya para pemimpin Pak, udah banyak yang nyindir. Banyak yang menyindir lewat lagu gaya Iwan Fals. Itu nyindir Pak. Janganlah wakil rakyat tidur. Tengoklah Iwan Fals. Kalau nyanyi Pak. Tidur boleh banyak malam, artis yang nyindir. Tidur malam boleh Pak. Kerja yang nggak boleh tidur. Masa nggak boleh tidur wakil rakyat Pak? Ya artinya nyindirnya jangan tidur di waktu sidang wakil rakyat. Iya. Kalau sidang ya sidang tidur di rumah gitu. Jadi kalau sidang wakil rakyat di hotel sama perempuan itu kacau Pak. Kacau. Ada tuh Pak. Kita tidak ada kalau dapat wakil rakyat itu memang betul-betul cinta kepada rakyat. Contoh kalau Bapak maju di dapil 1, ya dapil 1. Insya Allah. Kadang orang tidak tahu di dapilnya Pak. Maju di dapil 1, dapil 2 pula dia urus. Begitu ya? Ada Pak. Iya. Kadang duduk di dapil 1, tapi setelah duduk pindah ke dapil 2 wali ya. Ada juga. Ada tuh Pak. Mungkin. Ada. Iya. Apalagi kami di desa nih ya Bang Basko. Di desa ini untuk membuat konflik itu gampang. Gampang ya? Gampang buat konflik. Gampang. Kenapa? Karena memang kita kan asal kita kan politik. Dipilih. Pergerakan. Di saat setelah terpilih, kalau tidak pandai kita menganalisir, bisa suatu wilayah itu berkotak-kotak. Masyarakatnya berkotak-kotak, bukan wilayahnya. Apalagi masyarakatnya tidak menguasai dunia politik, ya ada pasti. Sampai yang habis masa jabatan kepala desanya, dia tidak mau, tidak suka apapun bentuknya di Nagari. Udah pasti. Tapi kalau masyarakatnya udah menengah ke atas, dia udah bisa menganalisir, dia udah bisa memilah. Ini udah habis pemilihan, dia habis. Bagi mindsetnya masyarakatnya menengah ke bawah, nggak bisa kayak gitu Bang Mas. Panjang tuh ya? Panjang. Sampai periode pemilu berikutnya lagi tuh ya? Ya itulah. Oke. Bahkan untuk di pemilihan wali Nagari? Tetap. Panas tuh Pak? Panas. Lebih panas. Rata-rata panas? Panas. Lebih panas presiden belum. Lebih pemilihan panas. presiden kalah panas dibanding pemilihan wali Nagari? Ini Panas. Pak. Oh ya? Panas. Ini aja wali Pak. Kalau tidak dinas, ini pakaian Pak. Ngurus sapi. Untuk bantu ekonomi. Nah, kalau gaji mana cukup Pak? Pesta orang di kecamatan Lengayang, kita diundang oleh Pak Kadis. Coba Pak, mana ada DPB Nagari? Iya. Nah gini, ini yang nonton mudah-mudahan banyak, semakin banyak yang nyebarin makin banyak.
kita semua mari doakan para wali-wali negara kita sehat-sehat semua. Amin, amin. Kebun duriannya makin banyak, ya kan? Kalau kebun durian Pak, kami insya Allah lah Pak. Insya Allah ya. Nah, kebun Ya durian. kan semakin bertambah, ntar tiba-tiba buahnya makin bertambah, makin panennya makin besar gitu kan. Ya, dan yang tadi kita bicara sinkronisasi antara daerah dan pusat ini bisa lebih terjalin itu Pak ya. Komunikasi sih yang paling penting. Oke Pak. Oke. Pak Wali. Mantap. Apa perintah lagi? Ya kalau perintah Pak tergantung Bapak. Oh siap. Nah, Kita siap. tergantung Bapak semua. Suara kami yang Bapak petik, yang Bapak dengar, Ya, itu ya, apakah masuk sini keluar sini itu Bapak juga yang punya gawe. Ya, kan nggak masuk sini Pak, masuk Tapi kamera. kalau yang untuk dewan, Ini masuk kamera nih Pak, nggak masuk sini keluar sini nih Pak. nah, kalau untuk dewan Pak, aku rasa Salido Seribulan ini dewan mana yang tidak dibantu lagi? Sarido Saribula. Dewan Kabupaten Provinsi. Tapi kan itu tidak sesuai dengan ucapan. Nah, kami berharap janganlah banyak janji, tapi banyak berbuat. Saya nggak ada janji Pak. Kalau dapat Saya nggak berbuat. ada janji Pak. Saya cuma punya niat Pak, nggak janji. Karena Pak, di analisa kami tidak seterusnya anggota dewan itu duduk Pak. Ya. Setelah dia tidak duduk, atau kabur Pak. Kadang tangan gini, kadang udah stroke. Karena beban Pak. Karena ketika dia Tidak dosa, ya. kaya sukses, dia tidak ingat akan miskin. Iya. Ketika dia sehat, dia tidak ingat akan sakit. Iya. Jadi ketika dia duduk Pak, dia tidak ingat akan dipilih orang lagi. Ya. Itu udah saya lihat tuh Pak. Iya. Dewan yang duduk saat pertama dia cuek, duduk dua cuek, yang ketiga tidak duduk, itu berbahaya Pak. Langsung Tapi truk. kalau orang miskin jatuh kaya itu oke Pak. Iya. Nah, tapi kalau orang kaya jatuh miskin itu yang Sakit. paling menyakitkan. Nah, jadi kami berharap, kami berdoa ganteng, cerdas, jujur, itu yang kami harapkan Pak. Amin. Oke. Amin. Bismillah Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.